kepolisian, ada di orang yang ada yang menyuruh diduga untuk memperlakukan itu. Ya bagaimana? Sekarang saya punya lagi bukti. Di bukti itu sebetulnya mereka menyuruh polisi, bagaimana tuh? Nggak tahu apa yang dikatakan. Jadi akhirnya penyekapan itu juga apakah resmi atau tidak? Ibu dalam proses perkara itu yang dikatakan belum kelar, apakah terindikasi ibu itu cuma hanya levelnya karena banyak uang dari pihak tertentu? Tanya. Ya, kalau secara umum orang anggap kalau saya membagi kalau menentukan sesuatu itu siapa yang menang, apakah hukum yang memenangkan atau apa. Kalau orang yang sama-sama tidak bayar, memang hukum. Itu pendapat pribadi ya. Kalau sudah lebih kaya, level apa? Kalau lebih kayanya tidak terlalu besar, atau ya cukup besar lah, itu ya dengan viralkan bisa. Tapi kita coba, berapa yang memviralkan dan tidak berhasil? Apa sudah tidak terlalu besar? Apakah yang Vina itu, apakah mungkin saya bisa membuat sebesar Vina? Kan nggak bisa juga. Apakah akhirnya ada hal-hal kejanggalan? Sekarang kita lihat pada waktu ketua kejaksaan, apakah tidak ada kejanggalan-kejanggalan? Kita lihat lagi waktu Jessica Wongso, tapi banyak sekali yang ada kejanggalan. Itu pada level apa? Pada level yang uangnya jauh terlalu besar. Di situ viralkan putih tidak ada apa-apanya. Kita lihat dulu pernah ada siapa itu namanya? Itu juga masalah pencurian, mengambil alih suatu perusahaan, itu juga diviralkan pada saat itu. Tetap saja karena jumlah uangnya terlalu besar, tidak bisa diapa-apakan. Itu yang terjadi sampai sekarang. Mudah-mudahan berikutnya berubah. Jadi yang saya harapkan paling tidak masyarakat tahu. Sekarang ini hubungannya ke masalah investasi bagaimana? Investasi kita bayangkan dulu taksi itu ada lebih dari 40. Semua satu persatu disingkirkan. Semua satu persatu bubar. Akhirnya sisanya sangat sedikit. Akhirnya muncul investasi asing. Apakah nanti kita akan dikuasai sepenuhnya oleh asing seperti yang terjadi juga pada pakaian, pada tekstil? Kan itu cenderung gampang kan, nggak ada orang lokal, semua asing ya. Akhirnya satu persatu bubar. Sudah begitu banyak yang berinvestasi, ya banyak ruginya. Untuk total saham ibu dan kerugian sampai tahun ini totalnya berapa? Kerugian saham saya ada 21,67%. Bisa dibayangkan itu triliunan. Tapi dapatnya saya apa? Malah sebetulnya minus. Karena apa? Gaji tidak dibayarkan, hanya dijanjikan saja. Gaji dibayar sedikit, tapi diminta kembali. Dividen tidak pernah dapat, hanya dalam bentuk janji, kecuali saya berani untuk berkelahi. Dan ya berkelahi main pistol. Jangankan ada lagi peristiwa, tapi sekarang kita tidak bisa membuktikan, hanya bisa dibuktikan jika berani. Sistem sekarang itu sumpah pocong. Itu yang namanya direktur itu menembak di depan saya, belum menembak, mengancam menembak ibu saya, tapi saya tidak berani pertanggungjawabkan kata-kata saya kecuali dengan sumpah pocong. Bu, untuk Indra atau Nikita Willy ada komunikasi nggak dengan ibu? Sekarang tidak pernah ada komunikasi. Bahkan undangan saya waktu melamar diundang, tapi setelah itu begitu sudah undangan menikah tidak diundang lagi. Ibu, tapi keterlibatannya Nikita Willy sama Indra Priawan ini, Jadi Indra Priawan itu gitu? keponakan saya. Jadi saya punya kakak saya punya istri pertama dan istri kedua. Ini anak dari istri kedua. Jadi Indra adalah keponakan saya. Nikita Willy adalah menikah dengan Indra Priawan. Tapi dalam kasus ini mereka ada turut andil
gitu nggak sih? Oh jelas, Karena kan saham itu saya- saham utama atau saham saya ikut diambil oleh mereka. Sekarang lihat kekayaan mereka berapa, bisa diterka sendiri dengan flexingnya. Jadi secara tidak langsung mungkin ini pada dasarnya mungkin perubahan hidupnya kita dan suaminya ini ada kaitannya sama kasus Saham-saham ini pasti ada, kan ini dibagi, mereka dibagi, dan ini belum sampai pada suatu yang seru, nanti lebih seru lagi. Berikutnya akan saya kemukakan bagaimana saham PT Bluebird Taxi bisa menjadi minus, bagaimana mereka hitung, tapi itu disahkan lagi oleh pengadilan. Jadi kadang-kadang saya pikir, aduh kok bisa pendidikannya kok seperti itu ya. ini pemegang saham utama atau bukan? Siapa? Kita Sama, pemegang saham utama juga, Oh iya. tinggal persentasenya. Berarti artinya belum ada komunikasi apapun sejak kapan mungkin Terakhir berkomunikasi dengan melihat pada saat saya disekap di gedung gelap. Saya disekap di ruang gelap. Jadi pada saat itu begitu sudah selesai itu ketemu, tapi juga tidak menyapa. tidak ada pembahasan soal Ya kan begitu datang saya suruh absensi. Absensinya dibikin double lagi. Saya nggak mau absensi double, ditodong, harus dipegang saya. Akhirnya saya malah menulis tambahan, ini 2 kali saya absensinya. Jadi kalau ada pada suatu saat ada pengusutan bisa dilihat. Lalu langsung masuk ruang gelap, dan bukan orang sembarangan itu yang memasukkan dan menjaga saya di ruang gelap. Setelah hampir selesai, saya dikeluarkan. Ketemu kan, itu rapat tuh RUPS. Tahun kamu tuh? Itu 2015. Bu Min, izin, ini kan Ibu menyampaikan keluh kesah, sudah berusaha melalui jalur hukum. Sejauh Sudah. ini apa proses jalur hukum yang sudah Ibu dapatkan? Jalur hukum. Keadilan seperti apa itu? Tiap kali saya kalah. Lucu, kalahnya aja lucu. Jadi contoh yang sangat sederhana, itu berita negara mengatakan ini bukan Sevirasiani dan PT Seviran